Oleh Tuhan, selamat malam buat kita semua. Saya mengucap syukur bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kehidupan saya. Bahkan terima kasih buat pengurus yang mempercayakan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan namanya kemenangan kita sebagai orang-orang percaya lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Bahkan lewat kebangkitan Yesus, kita menjadi pribadi-pribadi yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, akan tetapi ada hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ingat, kehidupan kita atau hidup kita itu sudah dimenangkan oleh Tuhan. Jadi ada hal yang harus kita kerjakan, bahkan ada hal yang harus kita ingat. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 3 ayat 16, saya buka yang undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan menunjukkan kepada kita siapakah kita sebenarnya setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Demikian kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 16. 1, 2, 3, ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah, Roh Allah diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Pada malam hari ini saya akan berbicara tentang tempat kediaman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, dalam perjanjian lama tempat kediaman Tuhan itu menunjuk kepada pertama itu kemah Musa atau kemah suci yang Musa bangun ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dan mereka ada di padang gurun, dan di situ Musa membuat kemah suci, dan di dalam kemah suci itu ada namanya tabut perjanjian, dan tabut perjanjian itu menunjuk kepada kehadiran Tuhan. Nah, setelah bangsa Israel memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, pada waktu itu Daud meminta kepada Tuhan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun rumah bagi Tuhan karena pada waktu itu tangan Daud sudah berlumuran darah. Karena dalam kehidupan Daud, dari dia umur 17 tahun ketika dia melawan Goliat sampai dia mengakhiri masa jabatannya sebagai raja, dia hidup dalam peperangan. Makanya Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun, tapi Tuhan izinkan Salomo. Tetapi pada waktu itu Daud mempersiapkan segala sesuatunya untuk Salomo membangun. Makanya selama 40 tahun Salomo memerintah bangsa Israel, tidak sama sekali terjadi namanya perang. Karena memang Salomo diperuntukkan untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Dan memang pada waktu itu Salomo adalah raja yang paling berhikmat. Salah satu cara Salomo membuat pada waktu itu dia tidak berperang dengan cara apa? Dia menikahi semua anak-anak raja. Makanya Salomo itu punya 300 istri yang sah dan 700 gundik. Jadi 1000. Jadi kalau semua perempuan-perempuan anak-anak raja itu dinikahi, tidak mungkin perang. Karena itu tapi mertua. Makanya Salomo fokus membangun bait Allah. Nah, bait Allah atau tempat kediaman Allah yang mereka bangun itu dalam bentuk fisik bangunan. Tetapi dalam perjanjian baru, ya, dalam perjanjian baru, bait Allah itu bukan lagi tempat berupa seperti gedung ini, saudara. Tapi bait Allah dalam perjanjian baru itu adalah tubuh kita. Makanya dalam ayat pembacaan kita dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi saya dan saudara itu adalah bait Allah. Dan Tuhan tidak lagi tinggal di kediaman seperti ini, di gedung-gedung seperti ini. Tapi Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata begini, saudara. Dalam Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan kembali.
Itu berbicara tentang apa? Bukan berbicara tentang bangunan fisik seperti ini, saudara. Tapi berbicara tentang tubuh kita. Ini berbicara tentang bagaimana Yesus menyelamatkan kita dari keruntuhan hidup kita karena kita sudah dipenuhi oleh dosa. Dan memang pada 3 hari ketika Yesus mati, dia bangkit, dan kita orang-orang percaya menerima kemenangan daripada Tuhan. Makanya kita dilayakkan untuk menjadi tempat kediaman Allah. Dan saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, ketika engkau sudah menerima kemenangan dari Kristus, dari Tuhan, jangan sampai Tuhan jadikan engkau tempat singgah. Karena hari-hari ini banyak orang-orang percaya cuma jadi tempat singgah Tuhan. Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Tuhan hanya singgah. Kenapa, saudara? Karena ada banyak orang-orang percaya yang tidak menyadari bahwasannya dia adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Tapi saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita menyadari bahwasannya kita adalah bait Allah. Nah, ada 2 syarat, saudara. Ada 2 syarat untuk kita menjadi tempat kediaman Allah. Kita buka dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, dikatakan begini. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Syarat kita untuk menjadi tempat kediaman Allah, yang pertama kita harus menerima Tuhan. Tuhan katakan, lihat aku mengetuk di depan pintu. Hari-hari ini Tuhan mengetuk pintu setiap orang-orang percaya untuk dia masuk menjadikan kita tempat kediamannya. Saudara, kalau Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita, apa yang menjadi masalah kita, persoalan kita, tantangan kita, itu masalah kecil, saudara. Masalah sepele, saudara. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan mengetuk bagi setiap kehidupan kita malam hari ini. Dia mengetuk hati kita, dia mengetuk hidup kita. Maukah kita membukakan pintu bagi Tuhan dan menerima dia? Dan kita akan makan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi syarat pertama untuk kita menjadi tempat kediaman Tuhan adalah kita menerima dia secara pribadi dalam kehidupan kita. Yang artinya kita menjadikan dia pemimpin atau yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Karena hari-hari ini ada banyak orang-orang percaya hidup tidak lagi dipimpin oleh Tuhan, tapi hidup dipimpin oleh dirinya sendiri. Hidup dipimpin oleh pemikirannya sendiri. Hidup dipimpin oleh logikanya sendiri. Sehingga ketika dia berjalan dalam kehidupannya, masalah silih berganti terjadi dalam kehidupan dia. Bahkan dia tidak mendapatkan jawaban. Coba kita lihat dalam hidup kita. Siapa yang memimpin hidup kita? Kitakah? Atau Tuhan? Dan pastikan, saudara, Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Yang kedua, menjaga hidup tetap kudus. Kalau di ayat 17 dikatakan begini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, untuk menjadikan hidup kita tempat kediaman Allah, itu pastikan kita tetap menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Kalau dalam 1 Petrus dikatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan itu pribadi yang kudus. Dan Tuhan yang kudus itu tidak mungkin tinggal di tempat yang kotor, di tempat yang apa? Yang berdosa, di tempat yang tidak layak. Saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, maukah kita tinggal di rumah
yang kotor, yang berantakan. Tidak mau. Kecuali dia ada namanya penyakit apa itu? Yang suka menyimpan barang sampai atau lupa saya penyakit apa itu. Ada orang yang punya penyakit begitu. Kalau kita mau Tuhan tinggal di hidup kita, bukan cuma singgah, kita pastikan hidup kita ini adalah tempat yang kudus, saudara. Lewat apa? Kita jaga pemikiran kita, kita jaga ucapan kita, kita jaga tindakan kita. Saudara, kita tidak bisa pungkiri setiap harinya kita diperhadapkan dengan berbagai macam godaan yang membuat kita akan bisa berbuat dosa. Siapapun, baik engkau sebagai jemaat biasa, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, itu kita diperhadapkan dengan apa? Dengan godaan, dengan tantangan yang membuat kita melakukan namanya sebuah pelanggaran atau sebuah dosa. Tetapi orang-orang yang menyadari bahwasanya dirinya itu tempat kediaman Allah, dia akan tetap menjaga kekudusan hidupnya dengan berbagai macam cara. Karena dia tahu ketika kita tidak mulai kudus, maka Tuhan tidak ada lagi. Makanya ada orang yang berteriak, Tuhan di mana engkau? Tuhan tidak jauh sebenarnya dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan itu ada dalam diri kita. Cuma memang karena yang menguasai diri kita adalah perbuatan-perbuatan lagi, perbuatan-perbuatan dosa. Makanya kita tidak pernah mendengar suara Tuhan. Karena yang kita dengar adalah suara hidup kita. Suara yang bukan suara Tuhan. Makanya ketika kita tetap menjaga kekudusan, kita akan tetap bisa mendengar suara Tuhan. Kekudusan adalah syarat mutlak untuk kita menjadi tempat kediaman Allah. Dan kekudusan itu menjaga hadirat Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan kita. Karena kalau di dalam kemah perjanjian, itu ketika seorang imam mau masuk ke dalam kemah, itu kan kemah terbagi menjadi 3. Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Dan sebelum masuk ke 2 ruangan itu, mereka harus menyucikan diri mereka dengan ada namanya itu kolam basuhan di dalam pelataran. Supaya apa? Supaya ketika mereka masuk di dalam kemah itu, mereka tidak mati. Saudara, kalau Tuhan paksakan masuk dalam hidup kita yang kotor, kita yang mati, saudara. Kita yang mati. Karena kita terbatas. Makanya ketika Tuhan berjumpa dengan Musa, Tuhan katakan, Musa, lepaskan kasutmu. Tempat ini kudus. Karena apa? Kasut Musa pada waktu itu sudah kotor. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saudara, kita mungkin bisa bersembunyi di hadapan istri kita, suami kita, pemimpin kita, anak kita, teman kita. Tapi Tuhan tahu hidup kita. Tuhan tahu. Ada seorang pelayan, ya, ini ada seorang ibu. Dia bercerita kepada saya. Dia katakan, tapi anak mantu ini, siapa kok? Dia balik lagi bagaimana? Indo saya yang lama, apa? Dia pergi di 02. Padahal sudah pernah sudah didamaikan. Siapa kok begitu? Iya. Bayangkan ini. Jam 1, jam 2. Dia pergi ke kos, mau cek kos katanya. Bayangkan saudara, ngapain ngecek ke kosan itu jam 1, jam 2? Padahal dia pelayan. Jadi saudara, iblis atau dosa itu akan mengincar semua orang. Bukan hanya jemaat biasa. Bahkan pelayan Tuhan itu yang malah lebih banyak diincar. Karena ada banyak sekarang pelayan-pelayan Tuhan hidup dengan apa? Dengan topeng. Di mimbar dia kudus suci. Di luar mimbar kelakuannya lebih daripada setan. Keyakinan percaya kita bukan seperti itu, amin. Pastikan ketika kita kudus di dalam rumah Tuhan, di luar rumah Tuhan juga kita
Kudus. Makanya kita jaga perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita. Saudara, saya bilang tadi, kita setiap waktunya, setiap saatnya, itu akan diperhadapkan dengan tantangan yang bisa membuat kita melakukan dosa. Tiba-tiba kita jadi pemimpin, tongpe anak buah, ini kerjaannya tidak betul. Apa yang mau kita keluarkan? Perkataan berkat atau perkataan kutuk? Dasar ngana tahu diri, so kasih ajar berulang-ulang, bodoh sampai. Kita kan diperhadapkan dengan begitu. Tapi orang-orang yang menyadari dia adalah tempat kediaman Tuhan, dia tidak akan lakukan itu. Amin. Itu dua syarat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang kita harus lakukan ketika kita menyadari kita menjadi tempat kediaman Tuhan? Mari kita buka 1 Korintus. Kita kembali lagi. Ayat yang ke-10, 1 Korintus 3 ayat 10 dikatakan begini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, dan sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangunnya. Yang pertama, saudara, yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang menjadi tempat kediaman Tuhan, kita harus tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Ayat ini tadi dikatakan begini. Sesuai dengan kasih karunia Allah. Saudara, kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia itu adalah kebaikan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih Tuhan. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, Tuhan tebus kita, Tuhan menangkan kita, itu bukan karena kita layak. Ya, kalaupun kita hari ini Tuhan jadikan sebagai tempat kediamannya Tuhan, itu bukan karena kita layak. Kenapa? Sehebat apa sih kita bisa menjaga kekudusan hidup kita? Karena pada dasarnya manusia tidak bisa berbuat dosa. Manusia pada dasarnya akan tetap bisa berbuat dosa. Karena manusia itu masih hidup di dalam daging, bukan di dalam roh. Jadi makanya ketika kita menyadari kita menjadi tempat kediaman Allah, yang harus kita kerjakan adalah kita tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Kenapa? Kasih karunia Allah itulah yang melayakkan kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Tanpa kasih karunia Allah, kita tidak akan menerima keselamatan. Tanpa kasih karunia Allah, kita tidak akan menerima berkat-berkat Tuhan. Tanpa kasih karunia Allah, kita tidak akan mungkin sampai hari ini. Siapa kita, saudara? Coba kita bandingkan hidup kita dalam keseharian. Mana yang lebih banyak kita lakukan? Hal yang menyenangkan hati Tuhan atau hal yang melukai hati Tuhan? Pasti karena kita hidup dalam daging, yang banyak kita lakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi kalau Tuhan masih memberkati kita, kalau Tuhan masih menyertai kita, kalau Tuhan masih menolong kita, itu karena apa? Karena kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyelamatkan sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita diselamatkan kasih karunia, bukan karena hidup kita. Siapa kita, saudara? Karena dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, semua manusia itu sudah apa? Sudah berdosa. Kita adalah manusia yang berdosa. Tuhan kudus. Kalau bukan karena kasih karunia Allah, tidak mungkin Tuhan mau apa? Tinggal dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Korintus 3 tadi ayat 21 dikatakan begini.
Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milik. Yang kedua adalah apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang menjadi tempat kediaman Tuhan adalah kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Janganlah ada orang yang makan puji. Janganlah ada orang yang congkak. Janganlah ada orang yang tinggi hati. Malaikat ketika dia mulai memiliki keinginan, untuk tinggi hati. Belum tinggi hati, Alkitab katakan ingin seperti, artinya apa? Belum dia lakukan, dia ingin, dia cuma mau. Tapi Tuhan langsung buang dia dari sorga ke bumi. Tuhan, coba kita buka Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar dari apapun. Karena itu ia katakan, ini Yesus katakan, Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Tuhan sangat menentang, Tuhan sangat membenci orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Saudara sadar nggak? Kadang tanpa kita sadari kita adalah menjadi orang-orang yang sombong. Contoh, ketika saudara dipercayakan, diminta, Pak Ivan, tolong besok pimpin pujian. Oh, kita tidak bisa. Saudara, tidak ada yang tidak bisa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ini saksinya saudara, staf ayam. Kami, itu ada staf kami, dia tidak bisa nyanyi saudara. Tapi pada waktu itu Ibu Gembala tunjuk dia untuk menjadi pimpin pujian. Di ibadah Paskah yang malam. Tahu nggak saudara? Dia tidak menyanyi. Dia menyadari dia tidak bisa nyanyi. Tapi dia tidak bisa menolak kepercayaan yang dikasih Ibu Gembala. Tuhan kasih hikmat. Apa saudara? Dia cuma buka. Mari saudara kita nyanyikan. Nyanyiin siapa? Singers. Kalaupun dia buka suara, mic-nya kasih jauh. Dari awal pelayanan sampai akhir. Selesai saudara. Nggak ada cacat. Jadi tidak ada yang tidak bisa bersama dengan Tuhan. Dan nanti Pak Ivan bilang, tidak ada yang tidak bisa bersama dengan Tuhan. Dia tidak bisa nyanyi, dia menyadari dia tidak bisa nyanyi. Dan memang kalau dia nyanyi, kunci di G, dia di C. Tapi dia lakukan saudara, karena dia percaya dia bersama dengan Tuhan. Mari saudara, kita angkat pujian. Dia nyanyi, dia apa? Dia apa? Dia kasih suruh singer-singernya nyanyi. Menyanyi singer-singer saudara. Sampai selesai. Itu ibadah Paskah saudara. Dia bisa lakukan itu. Karena apa? Karena bersama dengan Tuhan. Saudara pernah lihat Daud dengan Goliat. Secara pikiran logika manusia, apakah mungkin Daud bisa menang? Tidak mungkin saudara. Sedangkan tentara Israel pada waktu itu yang sudah terlatih, mereka tawar hati, kecut hati, tidak berani menghadapi Goliat. Tapi Daud, orang yang sederhana, masih anak muda, tidak tahu berperang. Dia cuma tahu menjaga kambing domba 2-3 ekor. Tapi dia lawan Goliat. Apa yang terjadi? Menang bersama dengan Tuhan. Amin. Mau menang bersama dengan Tuhan? Jadi pribadi yang rendah hati. Ketika ketua persekutuan, Bapak tolong pimpin pujian, Ibu tolong pimpin pujian. Saudara, bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi juga tetap mau namanya latihan. Kalau tidak latihan itu makan puji, jatuh lagi. Karena apa? Dosa kesombongan adalah dosa yang menjatuhkan dan dosa yang menghancurkan. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi sekalipun kita tidak bisa, kita lakukan, kita berserah kepada Tuhan, tetapi tetap harus ada namanya latihan. Supaya pemain musik juga bisa menyesuaikan. Amin. Jadi saudara, pilihan itu ada di tangan kita.
Kita mau jadi tempat kediaman Tuhan atau hanya kita menjadi tempat singgah? Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk menjadikan dirinya tempat kediaman Dia. Tapi pada dasarnya, sama seperti dalam kitab Wahyu, Tuhan itu pada dasarnya Dia berdiri di muka-muka pintu kita. Dia mau masuk dalam hidup kita. Tapi kembali keputusannya itu di tangan kita. Maukah kita membuka pintu hidup kita, menerima Tuhan, dan mengizinkan Tuhan masuk di dalam hidup kita, menguasai hati dan pikiran kita. Saudara, engkau kerja di tempat ini bukan hal yang mudah. Ada banyak hal yang diperhadapkan dalam kehidupan. Tapi ketika engkau ada bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita bisa melewati semuanya. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan mampu menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian yang tadi.